Upgrade ke iPhone 15 Pro Max itu memang enak banget ya guys. Nah, kira-kira apa aja pengalaman yang saya dapatkan setelah upgrade ke iPhone 15 Pro Max dari iPhone X saya ini selama 1 minggu. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang ya kira-kira apa sih pengalaman saya setelah udah upgrade ke iPhone 15 Pro Max selama 1 minggu. Nah, sebelumnya saya ini menggunakan iPhone X saya. Ya, ini adalah device yang udah ada sejak tahun 2017 dan masuk ke Indonesia itu sekitar awal tahun 2018-an. Nah, kalau dihitung-hitung ya saya pakainya udah 5 tahun, hampir 6 tahunan lah ya kira-kira. Nah, oleh karena itu sekarang saya udah upgrade ke iPhone 15 Pro Max dan saya ingin menceritakan kira-kira pengalaman apa saja yang menurut saya sangat terasa bedanya itu setelah saya upgrade ke iPhone 15 Pro Max. Tentunya dari iPhone X saya guys. Yang pertama paling mendasar itu adalah saya itu nggak perlu pusing-pusing harus ngecas setiap saat ya. Terutama iPhone X saya ini kan kalau kalian tahu ya dari segi baterainya itu sangat-sangat kecil banget. Apalagi kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max ini. Dan saya juga nggak perlu harus ngecas sampai 100% gitu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya ngecas tuh nggak perlu menggunakan kabel lagi. Saya bisa menggunakan kabel, saya bisa menggunakan Apple MagSafe wireless charger yang tinggal tempel saja ke MagSafe stand saya, dan kalau misalnya saya perlu langsung tinggal saya cabut lagi dari Apple MagSafe stand saya. Jadi benar-benar terasa praktis dan enak banget gitu ya. Beda dengan iPhone X, kalau saya udah colokin ke kabelnya itu saya harus nunggu sampai 100% dulu baru saya cabut biasanya. Karena kalau enggak turunnya cepet banget gitu loh. Nah, hal yang kedua yang saya rasakan adalah pada saat berada di luar ruangan. Tentu saja pada saat berpergian di luar ruangan ya guys. Jadi kalau misalnya ada sinar matahari itu layar dari iPhone 15 Pro Max itu masih bisa kebaca banget. Dan sangat-sangat terang banget guys. Terbukti pada saat saya ingin melihat layar saya itu masih bisa dibaca dengan sangat jelas banget. Hal ini sangat beda ya dengan iPhone X saya. Kalau udah di luar ruangan, apalagi udah sinar mataharinya terik banget, itu udah nggak bisa kebaca layarnya. Bener-bener redup banget, dan ya satu-satunya cara ya saya harus masuk ke dalam ruangan atau ke pinggir lah yang tidak kena sinar matahari agar saya bisa baca layar dari iPhone X saya. Dan ini benar-benar game changer banget, sangat membantu saya untuk kehidupan sehari-hari guys. Nah, yang ketiga adalah pada saat memainkan video HDR, entah itu dari aplikasi bawaannya Apple atau dari YouTube atau dari Instagram, pokoknya aplikasi yang bisa memainkan video HDR di aplikasi tersebut itu benar-benar membuat layar dari iPhone 15 Pro Max kalian menjadi sangat lebih terang banget, dan itu benar-benar kerasa ya. Jadi begitu kalian scroll dan lihat ada video yang bisa menampilkan HDR, itu layar kalian itu di bagian tersebut tuh bener-bener loh kok tiba-tiba terang ya di bagian ini, yang bagian lainnya tetap redup dan tidak terang, dan ini tidak bisa terjadi di iPhone X. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang paling game changer menurut saya, yaitu adalah Face ID dari iPhone 15 Pro Max ini lebih advance jauh ya daripada iPhone X saya. Ya, memang saya termasuk telat ya untuk menggunakan fitur Face ID yang paling terbaru ini. Karena kalau nggak salah mulai 13 Pro itu udah bisa katanya guys. Nah, fitur Face ID yang menurut saya bener-bener gila ini adalah dia bisa mengenali wajah kalian meskipun kalian sudah menggunakan masker. Jadi kalau kalian udah pakai masker ini tetap bisa mengenali dan bisa masuk dengan menggunakan Face ID tanpa menggunakan Apple Watch juga. Jadi ini bener-bener fitur yang enak banget. Sayang banget saya nggak punya iPhone 15 Pro Max ini atau ya iPhone sebelumnya itu pada saat pandemi ya. Karena kan kalau sekarang udah banyak yang lepas masker. Meskipun begitu, saya termasuk orang yang
masih sering pakai masker guys. Jadi ya menurut saya fitur ini bener-bener game changer banget sih menurut saya, karena ya itu saya nggak perlu untuk nurunin masker atau lepas masker lagi untuk bisa masuk ke dalam home screen dengan menggunakan Face ID. Lalu fitur Face ID lainnya yang nggak ada di iPhone X ini juga yaitu adalah sekarang kalian bisa menggunakan Face ID itu baik dalam posisi portrait maupun landscape. Kalau dulu kan di iPhone X saya harus posisinya gini ya. Kalau di iPad Pro M2 memang udah bisa landscape gini, bisa masuk guys. Tapi di iPhone 15 Pro Max nih sekarang posisi landscape pun juga sudah bisa. Ini harusnya juga fitur yang udah bisa sejak iPhone 13 Pro series itu guys. Nah ini benar-benar dua fitur dari Face ID yang sangat-sangat saya sukai banget guys. Karena yaitu kalian nggak perlu bingung posisi gimana pun udah bisa masuk dengan menggunakan Face ID kalian. Nah, yang selanjutnya adalah dari segi scrolling di aplikasi. Entah kenapa ya, saya merasakan bahwa scroll di aplikasi Instagram itu terasa lebih cepat banget di iPhone X saya. Tapi kalau di iPhone 15 Pro Max itu scrollnya kayak diperlambat banget. Nah, kalian juga bisa lihat di sini di video yang saya kasih. Itu kalian bisa lihat bahwa sebetulnya kalau di iPhone 15 Pro Max itu entah kenapa kok scrollnya jadi lebih lambat daripada yang di iPhone X saya ini. Nah yang terakhir tentu saja adalah dari segi kecepatannya ya guys, karena ini masih merupakan HP atau smartphone terbaru dari Apple. Ini benar-benar cepat banget dipakai untuk apapun, sangat cepat banget. Kalau di iPhone X itu ya kalau processing gambar atau ya pokoknya buka sesuatu yang ada gambarnya terus habis gitu dari galerinya itu kok kadang-kadang bisa nge-lag gitu loh, bisa pelan dan processingnya lumayan lama. Nah tapi kalau di iPhone 15 Pro Max ini bener-bener cepet banget dan juga ngapa-ngapain juga lebih cepet, termasuk gaming saya nggak pernah nge-lag meskipun main game-game yang kelas berat seperti Honkai Star Rail itu nggak pernah terlalu nge-lag dan hampir nggak pernah nge-lag sih malahan. Dan juga saya nggak pernah merasakan panas yang panas banget, mungkin hanya hangat-hangat aja gitu ya. Saya nggak tahu gimana youtuber itu bisa main game sampai nge-lag dan bisa throttling. Saya karena nggak pernah mengalaminya. Bahkan pada saat saya auto udah lebih dari setengah jam itu di Honkai Star Rail saya itu masih hangat-hangat aja gitu ya. Ya itu saya nggak ngerti sih gimana caranya. Tapi itu adalah pengalaman saya pribadi dalam bermain game. Nah kalau di iPhone X ya main game yang menurut saya nggak seberapa berat aja itu udah bisa nge-lag banget gitu ya. Gamenya bener-bener nge-lag banget dan terasa di bagian belakangnya ini panas banget. Ya udah panas dan throttling akhirnya nge-lag ya itu gara-gara semuanya panas yang dihasilkan pada saat bermain game. Nah dari yang saya sebutkan memang yang bagus-bagusnya aja. Tapi ada satu hal yang saya rasakan dari iPhone 15 Pro Max ini yang mungkin bisa kalian katakan kejelekannya ya. Nah saya nggak tahu kenapa tapi pada saat saya coba untuk pakai di luar ruangan itu ternyata kecerahan layarnya yang tadi saya omong bagus itu kalau misalnya sinar mataharinya panas dan terik banget, apalagi sekarang di Surabaya ini bener-bener panas banget guys, itu sampai AC dalam ruangan saya aja nggak bisa ya bikin suasana jadi sejuk dan adem. Kok saya jadi curcol ya. Oke balik lagi. Jadi saya pernah pakai itu jam 7 pagian, memang sinar mataharinya itu terik banget ya akhir-akhir ini dan benar-benar panas banget. Dan akhirnya iPhone 15 Pro Max saya ini jadi panas banget. Dan pada saat panas banget itu layarnya jadi redup banget. Dan kalau dibandingkan bisa saya ngomong layarnya itu sama redupnya dengan iPhone X saya. Jadi nggak kebaca juga untuk isi layarnya itu guys. Nah memang kebangetan sih ya. Jam 7 pagi tapi sinar mataharinya panas banget. Tapi ya menurut saya cepat redupnya itu yang bikin saya agak lumayan sedih gitu ya. Kalau bisa ya jangan secepat itulah redupin layarnya, karena itu terjadi nggak sampai 3 menit udah redup gitu guys.
karena terlalu panas. Dan smartphone-nya itu benar-benar panas banget, dan pada saat itu adalah panas yang saya rasakan paling tinggi di iPhone 15 Pro Max saya. Nah, mungkin itu aja sih yang ingin saya bagikan ke kalian tentang pengalaman saya memakai iPhone 15 Pro Max selama 1 minggu dan setelah upgrade dari iPhone X, guys. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol tentang apa aja yang ada di video kali ini, guys. See you guys di video selanjutnya. Ya memang sih baru seminggu ya kayak baru honeymoon gitu ya. Yang enak-enaknya aja itu yang kerasa sih. Yang belum enaknya itu belum kerasa sampai sekarang.